Shalom Jemaat MNCC yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang kembali kita bisa bertemu di dalam ibadah online ini. Saat ini, sebelum kita memulai ibadah online, saya mengajak jemaat semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita biar fokus di dalam ibadah ini. Biar di dalam ibadah ini kita mendapat kekuatan, kita mendapat harapan baru di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat NNCC yang dikasihi Tuhan. Apapun keadaan kita, biarlah kita tetap belajar mengucap syukur karena kasih setia Tuhan ada untuk kita. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah mazmur kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia Allah ada selamanya untuk kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan, kasih setiamu terus ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku.
tetap memanggilku anakmu. Tiada syarat kasih setiamu, tak pernah lepas penjagaanmu. Kau yang selalu mencukupi kebutuhanku.
untuk kami tidak mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau kasih setiamu yang selalu ada bersama kami Tuhan. Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami, melampaui apa yang kami doakan, melampaui apa yang kami pikirkan, Engkau sediakan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan menerima berkat-Mu yang menjadi kekuatan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat-Mu lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan. Senang hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di rumah di dalam ibadah online dengan keluarga kita. Pada hari ini tanggal 24 Januari 2021, minggu keempat di bulan Januari. Kita bersyukur dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat, kita semuanya boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya kasih judul Bapak Ibu yaitu QC atau Quality Control. Kita tahu bahwa setiap produk atau setiap barang yang mau keluar ke pasaran itu harus ada yang namanya quality control dan harus lolos dari quality control. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama baca Alkitab kita, sediakan Alkitab, buka handphone dalam Bible, kita sama-sama akan membaca firman Tuhan. Dan pastikan handphone kita tidak untuk Facebook, tidak untuk WA, fokus kepada firman Tuhan. Bapak Ibu di rumah siap? Oke, mari kita sama-sama buka di dalam Matius 7, 24 sampai dengan 27. Saya akan bacakan buat kita semua. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua dasar bangunan yang akan kita pelajari. Melakukan firman Tuhan, membangun di atas batu dan hasilnya tidak roboh. Tidak melakukan firman Tuhan, membangunnya di atas pasir, hasilnya roboh dan dikatakan kerusakannya hebat. Menjalankan firman Tuhan atau tidak menjalankan firman Tuhan, kedua-duanya menghadapi hujan, menghadapi badai, menghadapi banjir, angin, dan menghadapi badai yang sama pula. Tetapi Bapak Ibu perhatikan hasilnya berbeda. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, menjalankan firman atau tidak melakukan firman, kedua-duanya menghadapi hujan, datanglah banjir, lalu angin, badai yang sama. Tetapi hasilnya berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering berbicara bahwa kalau dibilang badai itu problem, badai itu masalah, badai itu tantangan. Dan kita sekarang sama-sama di dalam badai kehidupan pandemi ini. Lalu hujan biasanya dianalogikan dengan berkat atau orang suka bilang, wow hujan berkat. Jadi ada dua ya Bapak Ibu ya, ada badai tentang problem dan hujan tentang berkat. Apakah kira-kira Bapak Ibu di dalam pandemi ini masih ada yang bisa menerima hujan berkat? Ternyata banyak Bapak Ibu. Ada bisnis-bisnis tertentu justru maju di dalam keadaan pandemi ini. Beberapa contoh Bapak Ibu tahu ada Just Tip, jasa titipan begitu ya buat titip belanja. Ada perusahaan kuliner,
Dan sekarang yang pasti Bapak Ibu juga ada di rumah adalah memelihara tanaman, mengurus tanaman. Itu satu usaha yang terus berkembang di dalam hujan berkat di dalam pandemi. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang membuat atau menyebabkan rumah itu roboh atau tidak, bukannya badai, bukannya hujannya, badai besar, hujan besar. Bukan yang menyebabkan itu, tetapi yang menyebabkan itu bisa menjadi rumah itu roboh adalah dasarnya yang tidak kuat. Di mana kita mendirikan dasarnya? Mari, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau lolos dari quality control. Sekarang kita mau cek, di dasar apa kita membangun kehidupan kita terhadap Tuhan. Dasar itu, Bapak Ibu perhatikan, bisa lulus dengan quality control kalau sudah diuji, kalau sudah ada badai, kalau sudah ada hujan. Diuji baru kelihatan ini kuat atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa saja sih yang diuji? Hari ini saya akan membahas ada 3. Bapak Ibu boleh perhatikan. Ada hal yang mau diuji. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita lolos dalam quality control? Yang pertama adalah iman yang diuji. Yang kedua, pengharapan yang diuji. Yang ketiga, kasih yang diuji. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kondisi new normal yang terus ke depan kita jalankan. Dan kalau sebentar ke depan kita akan sudah menerima vaksin, kita siap untuk divaksin dan berharap ada kebaikan-kebaikan setelah kita masuk di dalam vaksin. Dan juga di dalam new normal ini, kira-kira apa Bapak Ibu yang Bapak Ibu rasakan dari zaman new normal ini? Saya rasa Bapak Ibu, kebiasaan cuci tangan ini paling banyak seumur hidup ini di tahun 2020 ya Bapak Ibu, betul ya? Dikit-dikit cuci tangan, pegang ini cuci tangan, pakai sanitizer, semprot-semprot. Dan bahkan sekarang banyak kita yang nggak sadar juga, setiap habis pegang uang kita semprot-semprot begitu ya Bapak Ibu ya. Itu satu kebiasaan normal. Lalu apalagi Bapak Ibu? Tiup lilin. Selama ini saya selama 50 tahun meniup lilin. Dan kita nggak tahu ternyata ada droplet yang keluar ke dalam kue itu. Tapi di dalam new normal ini ada kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin akan terus ke depannya kita akan pelihara. Contohnya kalau tiup lilin sekarang udah nggak ditiup lagi, tapi pakai kipas-kipas supaya lilin itu mati. Ya, ketika saya juga berkesempatan pergi ke luar negeri, waktu itu saya berangkat ke satu negara, kenapa saya aneh? Di sana orangnya semua dalam kondisi baik-baik, semua selalu menggunakan masker. Di stasiun-stasiun MRT banyak orang menjual masker dan saya tanya, toko ini jual apa sih? Kok lucu-lucu banget? Oh, dia ternyata jual masker. Nah, mereka sadar kalau mereka flu, kalau mereka sedang batuk pilek, mereka menggunakan masker supaya tidak menulari orang lain. Dan saya percaya ini beberapa kebiasaan yang akan terus berjalan selama new normal nanti kita ke depannya. Ya Bapak Ibu ya, ini akan terus dipertahankan. Di dalam kehidupan yang baru ada banyak hal yang memerlukan iman yang teruji. Di dalam kita menghadapi kehidupan normal yang baru, ada iman yang akan teruji. Banyak orang di sekitar kita menjadi takut dan banyak yang cemas, banyak khawatir akan masa depan yang belum diketahui Bapak Ibu. Takut itu manusiawi dan cemas itu bisa terjadi kepada siapa aja. Ini yang kita katakan takut, cemas, khawatir itu adalah termasuk di dalam badai. Ingat ya Bapak Ibu, dalam kisah 4:35-41 ketika murid-murid menyeberang danau dalam Galilea, ternyata ada badai. Ketika mereka melihat badai, murid-murid takut dan murid-murid cemas, murid-murid khawatir. Dan itu adalah lumrah atau satu kewajaran. Yang mereka lihat badai, yang mereka perhatikan masalah, yang mereka perhatikan badai pergumulan hidup. Tetapi Yesus ada bersama-sama di dalam kapal itu yang mereka tidak perhatikan. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang dia lihat badai, tapi Yesus tetap tenang. Yesus tidur baik, bahkan dikatakan Yesus tertidur pulas di dekat buritan. Ya,
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini apakah kita seperti murid Tuhan Yesus? Kita selalu memperhatikan badainya, tetapi kita tidak melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Yesus sampai akhir zaman, dia tetap menyertai kita. Kita bilang Bapak Ibu, kalau ada istrimu, ada anak-anakmu, ada orang tuamu, ada suamimu, katakan, Allah Immanuel menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dalam hidupmu ada Yesus. Amin. Oke. Terkadang kalau kita lihat di dalam cerita tadi, Bapak Ibu, dalam Markus 4 tadi dikatakan murid-murid menyalahkan Yesus. Kenapa engkau tidur aja ketika kami menghadapi badai? Kenapa engkau enggak nolong kami? Begitu. Kadang-kadang Bapak Ibu yang terkasih, kita suka menyalahkan. Menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan pasangan kita. Kita cari kambing yang berwarna hitam, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, padahal kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sekali lagi. Dan buktinya, Yesus tetap ada di dalam kapal mereka bersama-sama dengan murid-muridnya menghadapi badai. Itu Bapak Ibu yang dikatakan ketika engkau mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ketika masalah datang, ketika badai datang. Problem masalahnya bisa sama-sama. Tetapi dasarnya yang membuat kita menjadi kuat. Iman percaya kita sedang diuji. Dikatakan apabila kita sedang menghadapi badai kekhawatiran, kecemasan, atau hal-hal yang tidak bisa diprediksi terhadap kesehatan, terhadap pernikahan, terhadap usaha kita, terhadap keuangan kita, dan sangat dapat dimengerti. Mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu ada sebagian orang yang ketakutan yang berlebihan dan kita tahu bahwa di sekitar kita COVID-19 sedang melanda, sedang jadi-jadinya dan angkanya terus bertambah. Pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mata kita mengarah kepada siapa? Mata murid-murid mengarah kepada badai. Apabila saat itu, kalau mata mereka diarahkan kepada Yesus yang sedang tidur terlelap pulas, pastilah keteduhan, keberadaan Yesus membawa ketenangan buat murid-murid di dalam menghadapi badai. Kita perlu iman untuk menghadapi masa depan kita. Katakan kiri kananmu, kita perlu iman, saya perlu iman untuk menghadapi masa depan saya. Bersama siapa Bapak Ibu? Bersama Yesus. Yes, katakan bersama Yesus. Roma 10 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama di rumah. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah hari-hari ini engkau masih membaca firman? Apakah hari-hari ini Alkitab masih ada bersama-sama dengan kita? Atau hari-hari ini kita sudah mulai meninggalkan Tuhan? Atau hari-hari ini kita sudah tidak bersaat teduh lagi dengan Tuhan? Apakah di dalam hidup kita punya firman sehingga kita punya iman yang kokoh, yang teruji sehingga dapat mempercayai, menghadapi ombak, menghadapi badai? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada yang bilang sama saya begini, sekarang saya lagi lemah imannya, menghadapi masalah, menghadapi masa depan. Mari Bapak Ibu, kalau hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ada satu contoh di dalam Alkitab, mari kita buka. Ibrani 11 ayat ke-7 dikatakan, Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu, kita bisa tahu kalau kita sudah bisa baca Alkitab kita. Tapi Nuh waktu itu dia belum tahu Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi setelah Tuhan kasih tahu dia. Air seperti apa yang akan menutupi bumi. Dan berapa lama itu akan menutupi bumi. Sebesar apa bahteranya. Bagaimana memberi makan keluarganya. Bagaimana menyiapkan makanan buat semua binatang yang diselamatkan di dalam bahtera.
banyak hal yang harus Nuh lakukan untuk melangkah. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, mata iman Nuh berjalan mampu melewati semuanya. Dan sejarah mencatat di dalam kehidupan manusia, melalui iman Nuh, Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh. Iman bukan apa yang kita manfaatkan untuk meminta kepada Tuhan. Jadi iman kita bukan terus untuk meminta kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Iman, sekali lagi Bapak Ibu perhatikan, iman adalah keputusan untuk tetap taat pada saat mata kita belum melihat apa yang kita inginkan untuk menjadi kenyataan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam Yesaya 41 ayat yang 10 Bapak Ibu, perhatikan. Ini yang boleh menjadi kekuatan kita. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan yang membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biar Yesaya ini boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu sekarang, seberapa jauhkah kita mengenal Tuhan? Seberapa jauhkah kita mengenal pribadi Allah? Seberapa jauh kita mengenal pekerjaan tangan Tuhan? Di situ kita bisa membangun iman, percaya kita. Sekali lagi Bapak Ibu, quality control menunjukkan kepada satu produk atau satu barang apakah itu lulus uji atau tidak. Hari-hari ini Bapak Ibu, di dalam kita menghadapi masalah hidup, Bapak Ibu bisa melihat orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal kepada Tuhan dan orang yang asal-asalan mengenal kepada Tuhan. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tetapi hasilnya ketika ada badai, ketika ada hujan, dasarnya yang membuat kita berbeda. Hari-hari ini Bapak Ibu, adakah engkau mendirikan imanmu di dasar batu karang yang teguh? Atau hanya asal-asalan saja. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita, datang kepada rumah kita. Engkau sebagai imam, kepala keluarga, ayo bawa keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk mereka sungguh-sungguh mengenal pekerjaan Tuhan. Yang kedua, pengharapan kita harus diuji dan lulus ujian. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu jangkar ya Bapak Ibu ya. Yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan itu dikatakan Bapak Ibu seperti jangkar yang kuat bagi sebuah kapal. Supaya kapal itu tidak terseret dengan ombak. Jangkar Bapak Ibu ya. Jangkar itu tergantung dari besarnya kapal. Jadi harus sesuai dengan kapal dan jangkar itu dikatakan harus tertancap sungguh-sungguh supaya kapal itu tidak terombang-ambingkan Bapak Ibu. Kuat dan aman jangkar itu. Kuat dan tidak gampang patah. Aman dan tidak mudah bergeser. Hari-hari ini Bapak Ibu, apakah engkau punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan? Apakah engkau punya pengharapan yang aman di dalam Tuhan? Ataukah kita punya pengharapan yang gampang untuk patah? Sedikit-sedikit meninggalkan Tuhan. Sedikit-sedikit pundung. Sedikit-sedikit khawatir yang berlebihan. Khawatir boleh Bapak Ibu, tetapi jangan sampai berlebihan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah pengharapan kita dilabuhkan di dalam Tuhan? Yang dikatakan menjadi batu karang yang teguh? Hatimu yang tahu. Diketemukan kita kadang tidak melabuhkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang rajin ke gereja, rajin penyembahan tiap hari. Bapak Ibu ya, rajin ke gereja belum tentu dia mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Bisa dia badannya ada di gereja tetapi konsentrasinya, jiwanya tidak ada di gereja.
Bisa dia penyembahan setiap pagi, tetapi tidak cukup kalau tidak menempatkan firman Tuhan atau Injil di dalam kehidupannya dan meletakkan iman pengharapan kita harus betul kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada apa Bapak Ibu? Banyak kita menaruh harapan kita kepada manusia. Betul ya? Akhirnya apa? Kecewa. Manusia berharap sama manusia, akhirnya kecewa. Siapa yang ditinggalin Bapak Ibu? Oke, jawabannya sama. Tuhan yang ditinggalin. Kata Tuhan, wah bocengli nih ya. Kamu ada masalah dengan kamu, tapi aku yang ditinggalin seperti itu. Kita menaruh harapan pada apa Bapak Ibu? Bisnis kita. Ketika kemarin PSBB, semuanya ditenggelamkan, semuanya tidak aktif. Bukan ditenggelamkan Bapak Ibu, semuanya tidak aktif. Apakah kita bisa bertahan? Bergantung kepada siapa lagi Bapak Ibu? Orang tua bergantung kepada anak-anaknya. Akhirnya membawa kepada kekecewaan. Ini tidak semua salah Bapak Ibu. Berharap kepada manusia, berharap kepada bisnis anak-anak. Ini tidak semuanya salah. Tetapi yang tepat adalah letakkan pengharapanmu di dalam Tuhan yang tidak pernah bergeser. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau iman pengharapan kita goncang, kalau iman pengharapan kita goyah, akhirnya orang menjadi putus asa, putus pengharapan. Kenapa Bapak Ibu putus pengharapan? Karena dia mengalami penderitaan, mengalami masalah hidup yang berat, tetapi dia tidak punya pengertian. Semua kita menghadapi masalah yang sama, semua kita menghadapi pandemi yang sama, semua kita mengalami badai yang sama. Sekali lagi, tetapi pengharapan yang hanya di dalam Tuhan, itu yang membuat kita teguh. Hari-hari ini Bapak Ibu, adakah engkau punya pengertian akan firman Tuhan? Adakah engkau punya pengertian akan pengenalan akan Tuhan? Hanya hidupmu dan hatimu yang mengerti. Dikatakan bukan beratnya badai, tetapi ketidakmengertian, ketidakpahaman seseorang, kenapa dia melewati permasalahan ini. Bapak Ibu yang dikasih tahu Tuhan, berapa banyak dari kita yang kadang-kadang kalau menghadapi masalah begini, aduh Tuhan kalau begini rasanya aku mendingan mati aja Tuhan. Begitu bukan banyak yang dikatakan seperti itu. Ketidakberdayaan adalah suatu keadaan atau keberadaan yang tidak bisa terelakkan Bapak Ibu. Tetapi berputus asa adalah keputusan. Apa yang Bapak Ibu ambil? Bapak Ibu mau putus asa atau mau terus tetap berharap sama Tuhan? Mari kita cari pengertian-pengertiannya di dalam Tuhan. Kepada apa sih pengharapan kita itu bergantung? Kemampuan kita untuk bertahan di tengah badai. Mari kita buka Bapak Ibu Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Yakobus 1, 3 dan 4 dikatakan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita lanjutkan Bapak Ibu dalam Roma 5 ayat 3, 4 dan 5. Roma 5 ayat 3, 4 dan 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu. Ini pengertiannya Bapak Ibu ya, ini pengertiannya. Karena kita tahu kuncinya bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hari ini Bapak Ibu sekali lagi kuncinya dikatakan dalam Roma 5 ayat 3. Karena kita tahu, jangan mudah menyerah Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita masih di dalam kesengsaraan, kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Kalau kita sudah mulai tekun, bisa menimbulkan tahan uji. Kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, menjadi jemaat MNCC yang enggak gampangan. Jemaat MNCC, jemaat Tuhan yang tahan uji. Jangan mudah menyerah, pengharapan kita kudu lulus quality control.
Sekali lagi Bapak Ibu menjadi penguat buat kita, Yesaya 43 ayat 1, saya bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Dikatakan janganlah takut sebab aku menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu dan engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu nanti di rumah PR baca Yesaya 43 ini. Terus ke bawah apa yang Tuhan lakukan. Dikatakan sekali lagi, jangan takut sebab aku telah menebus kamu. Kalau hari ini kau mengenal Tuhan Yesus, engkau sudah ditebus dari dosa-dosamu yang sia-sia menjadi ciptaan yang baru. Dan hari ini engkau berharga di mata Allah. Dan Allah mengenal engkau, memanggil engkau dengan namamu. Dan dikatakan lebih spesial lagi bahwa engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Amin. Bilang sama istri, sama suamimu, sama anak-anakmu. Katakan, Tuhan mengenal engkau dan engkau kepunyaan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu. 3, kasih kita harus teruji dan lulus ujian. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Dikatakan, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita punya Roh Kudus, kalau di dalam hidupmu ada Tuhan, Dia pasti memberikan roh kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apakah yang kita yakini akan kasih Tuhan kepada kita? 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita berdoa Bapak Ibu, tidak dari kita yang ragu. Berdoa tidak dengan dasar hati kita yang ragu akan kasih Tuhan kepada hidup kita. Kasihnya tidak bersyarat, tidak bergantung dari apa yang kita lakukan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau anak kecil, kamu gini dulu nanti mami kasih ini. Kamu gini dulu nanti papi kasih ini. Tetapi Tuhan kita, kasih tidak bersyarat dan tidak tergantung dari apa yang kita lakukan. Dalam Mazmur 18 ayat 31 dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Adakah kasih-Mu teruji hari-hari ini? Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Ayat terakhir Bapak Ibu, Yesaya 43 ayat yang kedua dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. So sweet ya Tuhan Bapak Ibu. Dan atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kita memasuki tahun 2021, adakah kita lolos dari quality control? Iman yang teruji, pengharapan yang teruji, dan kasih yang teruji. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan sama-sama beribadah online pada waktu yang akan datang, dan tetap sehat, tetap selamat di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Kita bersyukur biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi kekuatan baru bagi kita. Saat ini kita mau nyatukan hati kita di dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan
buat sepanjang hari ini dan juga buat ibadah online yang telah berlangsung saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat diberkati. Terlebih Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapa, biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh di dalam hati kami dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami sehingga Bapa firman yang disampaikan berdampak di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk firman-Mu Bapa, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapa, Bapak Pendeta Oki, Engkau pakai dia lebih luar biasa lagi di dalam pelayanannya Tuhan. Kiranya Kau berikan juga hikmat pengertian yang dari Engkau Bapa sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk istrinya, untuk anaknya, untuk keluarga besarnya dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan kesehatan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk gereja kami MNCC, kami berdoa untuk tim penggembalaan, untuk leader, untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang bersatu hati dalam pelayanan ini. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang memberikan penyertaan-Mu di dalam pelayanan ini Bapa, sehingga gereja kami MNCC semakin hari boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau juga memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang dimanapun saat ini berada, jika mereka di dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, jika mereka terhimpit di dalam ekonomi ataupun di dalam masalah-masalah dalam hidup mereka, kiranya Tuhanlah yang memberikan mereka pengharapan, sehingga Bapa di dalam Engkau kami boleh selalu sukacita Tuhan. Terima kasih Yesus, kami tahu Engkau adalah Allah yang lebih besar dari masalah kami. Engkau adalah Allah yang luar biasa, sehingga Bapa kami tidak akan takut berjalan melangkah bersama dengan Engkau. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk Bapak Jokowi sebagai presiden kami Tuhan. Saat ini Engkau memberkati hamba-Mu Bapa, kiranya beliau boleh memerintah bangsa dan negara kami ini Bapa dengan baik, dengan jujur dan dengan adil Tuhan. Berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga Bapa bangsa dan negara kami ini boleh diperintah dengan baik Tuhan. Dan kami juga bersyukur Bapa untuk setiap hal-hal yang telah dilakukan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami bersyukur jika saat ini Bapak akan dilakukan vaksin, kiranya Bapak semuanya itu boleh berjalan dengan baik untuk kesehatan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami sangat bersyukur juga kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, pemerintahan bangsa dan negara kami ini Bapak, dari tingkat yang tertinggi sampai paling terendah. Engkau yang memberkati Tuhan, biarlah setiap pemerintah-pemerintah di bangsa dan negara kami ini Tuhan, berikan roh yang takut akan Engkau Bapa, sehingga mereka juga boleh memerintah dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan keamanan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa dan negara kami ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam seminggu yang akan berjalan ini Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami Bapa, sehingga kami tidak melangkah ke kiri dan ke kanan, tetapi kami mau tetap fokus Bapa di dalam Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebelum kami mengakhiri ibadah online ini, kami rindu untuk menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Jemaat MNCC yang dikasih Tuhan, ibadah online sudah selesai. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan sama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang ada di rumah, yang sedang beribadah online, kemanapun engkau pergi, Tuhan tetap menyertai engkau. Apa yang diperbuat oleh tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Teruslah hidupmu menjadi panutan. Teruslah hidupmu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Biar orang lain dimanapun mereka bisa melihat Yesus di dalam kehidupanmu. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai masa yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.